Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Min Soo-jin. Dia adalah seorang karyawan di sebuah shopping mall. Di hari ulang tahunnya, dia merasa sedih karena dia tidak punya seorang pacar yang bisa merayakan ulang tahun bersamanya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sampai umurnya 25 tahun, dia juga belum pernah mendapatkan pacar. 오늘은 나의 25번째 생일. 하지만 축하해줄 남자친구는 올해도 없다. 모태솔로다. Di saat sedang melamun, tiba-tiba dari jauh muncul seorang pria tampan yang berjalan menghampirinya. Soo-jin terpana dengan kegantengan pria itu, tapi ternyata pria tersebut hanya menanyakan tempat sampah untuk membuang gelas kopi, dan pria itu juga sudah punya pacar. 저기요. 통이 이거 좀 버리려고. 제가 버려드리겠습니다. Harapannya pun jadi sirna. Soo-jin pun menghela nafas dan berkata dalam hati, apakah hadiah ulang tahunku hanya gelas bekas? Kemudian Soo-jin dipanggil oleh atasannya. Dia diminta membantu membawakan kardus barang. Saat melewati lorong, Soo-jin melewati poster-poster aktor terkenal. Kemudian dia menoleh karena mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata bukan, itu panggilan seorang pria yang memanggil kekasihnya, dan tanpa tahu malu, mereka berciuman di depan Soo-jin. Soo-jin kembali meratapi hidupnya yang jomblo sejak lahir, dan selama 25 tahun ini belum pernah pacaran, apalagi ciuman. Soo-jin berharap sebelum meninggal, sekali saja dia punya pacar yang keren. 죽기 전에 저런 멋진 남자친구 딱 한 번만 만나봤으면 내가 소원이 없겠네 아주. Selesai membantu atasannya, Soo-jin kembali ke bagian informasi tempatnya bertugas. Tak berselang berapa lama, muncul seorang wanita dengan membawa gelas. Soo-jin mengira wanita itu juga akan membuang sampah gelasnya, tapi ternyata bukan. Wanita itu menanyakan toko perhiasan. Soo-jin memberitahu arahnya dengan ramah dan bertanya, apakah ada merek tertentu yang Anda cari, Nyonya? Aku hanya ingin melihat-lihat saja, jawab wanita itu seadanya, dan kemudian berterima kasih sebelum beranjak pergi. Wanita tersebut meninggalkan gelas yang dia bawa dan juga sebuah buku asing. Soo-jin mengira itu adalah buku paspor, maka dari itu ia segera berlari ke bagian penjualan perhiasan untuk mengembalikannya ke wanita itu. Soo-jin bahkan menanyakan tentang wanita tersebut kepada salah satu pramuniaga di sana, tapi dia tidak melihatnya. 혹시 되게 이쁘시고 키 좀 크시고 긴 머리 여자분 나오셨어요? Soo-jin pun bingung mencari kemana lagi. Kemudian, dia berlari kembali ke bagian informasi dengan buru-buru. Apakah ada seorang wanita yang datang mencari sesuatu? Dia bertanya pada rekannya, yang dijawab gelengan keduanya, tidak ada. Salah satu rekan Soo-jin malah mengomel karena dia tidak bisa ke toilet gara-gara Soo-jin pergi. Kemudian mereka pergi ke toilet bersama. Diomeli seperti itu, Soo-jin juga merasa kesal. Kenapa ke toilet saja mereka harus pergi berdua? Kemudian, Soo-jin melihat buku yang mirip paspor itu, tapi itu bukan paspor biasa. Ada sebuah simbol khusus di depannya, dan ada tulisan surga. Soo-jin pun terkejut menyadari kalau itu bukan paspor dan membukanya. Di dalam, ada data diri wanita tadi, namanya Choi Ji-woo, bidadari yang bertugas sebagai Angel of Love atau Malaikat Cinta. Soo-jin tampak bingung dengan apa yang dilihatnya. Kemudian, wanita tadi tiba-tiba datang dengan panik menanyakan sesuatu. Soo-jin segera memberikan buku itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya tadi dia sudah mengejar wanita itu untuk mengembalikan bukunya, tapi tidak ketemu. Wanita tersebut sangat lega dan berterima kasih banyak pada Soo-jin. Dia pikir dia sudah kehilangan buku itu. Terima kasih, bagaimana aku harus membalasnya? Tanya wanita itu. Tidak perlu, aku hanya melakukan tugasku, tidak apa-apa. Soo-jin menggeleng dengan senyuman. Wanita itu tetap merasa tak enak. Dia sangat berterima kasih pada Soo-jin, karena kalau buku itu hilang, dia tidak akan bisa kembali. Memangnya Nyonya ingin kemana? Buku itu tidak terlihat seperti paspor, tanya Soo-jin. Wanita itu memilih tak menjawab dan meminta Soo-jin mengatakan permintaannya karena dia ingin membalas Soo-jin. 소원 하나만 말해봐요. 소원이요? 뭔가 보답을 하고 싶어서 그래요. 아무거나 하나만 말해봐요. Soo-jin menolak dengan sopan, tapi wanita itu meraih tangan Soo-jin. Dia sungguh ingin membalas kebaikan Soo-jin dan meminta Soo-jin untuk cepat mengatakan permintaannya, apapun itu. Soo-jin kemudian tampak memikirkan sesuatu, dan wanita itu menatap Soo-jin agak lama.
Jomblo sejak lahir dan belum pernah berciuman. Apakah itu yang baru saja kau pikirkan? Tanya wanita itu. 모태솔로에 첫 키스도 못 해봤다고 방금 전에 소원 빌었네? Sujin pun terkejut. Wanita itu tahu apa yang dipikirkannya. Aku tahu apa yang kau inginkan, kata wanita itu. Kemudian dia menunjuk ke arah meja di samping Sujin. Di sana tiba-tiba muncul 6 kartu dengan gambar siluet. Sujin pun terkejut. Wanita tersebut kemudian mengatakan bahwa dalam 10 detik Sujin akan bertemu dengan salah seorang pria hebat. Sujin masih terkejut dan waktu 10 detik yang dikatakan wanita tadi anehnya berjalan dengan begitu lambat. Sujin memperhatikan sekitarnya. Begitu sadar, wanita tadi sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, muncul seorang pria keren yang berjalan ke arahnya. Sujin kembali terkejut karena pria itu menghampiri dan menatap ke arahnya. Aku dengar, sebentar lagi kau pulang kerja. Aku tunggu di depan ya. Pria itu bicara pada Sujin. Sujin pun kebingungan. Apa? Aku? Iya, pria itu mengangguk dan tersenyum. 좀 있으면 퇴근이라고 하던데 앞에서 기다릴게. 저요? Pria itu akan menunggu Sujin pulang kerja di depan. Sujin pun jadi bingung dan memastikan apa benar yang dimaksud pria itu adalah dirinya. Dan ya, benar, memang dirinya. Kemudian pria itu berbalik pergi. Sujin masih ternganga, tak percaya pria tadi bicara padanya. Rekan Sujin bertanya, apakah kau kenal dengan pria itu? Sujin balik bertanya, bukankah itu aktor Lee Joon-gi yang barusan bicara padaku? Aktor siapa maksudmu? Dia adalah pengusaha IT yang sedang bersinar. Pria single yang paling mempesona di Korea. Dialah Lee Joon-gi, kata rekannya. Jangan bercanda, Lee Joon-gi adalah model shopping mall kita, bantah Sujin. Rekan Sujin menyebutnya aneh. Model apanya? Dia bukan model. Sujin pun semakin bingung. Sepulang kerja, Sujin berjalan sendirian hingga kemudian ada yang memanggil namanya. Sujin pun terkejut karena Joon-gi ternyata memang benar menunggunya. Joon-gi keluar dari mobilnya dan menghampiri Sujin. Dia bahkan langsung menggandeng tangan Sujin untuk segera naik mobil. Tentu saja, Sujin terkejut mendengar Joon-gi memintanya naik mobil itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, asalkan kau mau makan malam denganku, katanya dengan manis. 더 이상 귀찮게 안 할게. 일단 나랑 저녁 한 번 먹자. Sujin tidak tahu kenapa Joon-gi melakukan itu padanya. Aku rasa Anda salah orang. Sujin mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Joon-gi, tapi itu sangat sulit. Min Sujin, aku tidak sedang main-main, kata Joon-gi. Tidak, aku juga tidak sedang main-main, jawab Sujin. Joon-gi pun mengerti. Untuk sekarang, dia meminta Sujin agar mendengarnya dan ikut dengannya. Kemudian, dia membuka pintu. Sujin pun akhirnya naik mobil itu walau masih setengah ragu. Mereka kemudian tiba di sebuah rumah. Joon-gi membuka pintu mobil untuk Sujin dan mengajaknya masuk. Di dalam rumah, Sujin melihat foto-foto Joon-gi di beberapa sampul majalah sebagai pengusaha muda yang sukses. Joon-gi yang selesai berganti pakaian kemudian muncul mengajaknya ke ruang makanan. Di sana sudah tersedia santapan makan malam di meja yang berhiaskan bunga dan lilin. Suasana romantisnya entah kenapa membuat Sujin menjadi gugup. Joon-gi mengajak Sujin bersulang dan mulai makan. Sujin menatap Joon-gi yang sedang menyantap makanannya. Tepatnya menikmati pemandangan indah. Tapi seketika Joon-gi tertawa melihat Sujin yang grogi setelah kepergok sedang mengamatinya. Selesai makan, Joon-gi mengajak Sujin keluar. Mereka duduk berdua di sofa. Joon-gi malah merasa gugup karena sekarang mereka berduaan. Sujin berkata dalam hati, dia lebih gugup dan apakah ini mimpi atau nyata? 나보다 더 떨릴까? 대체 이게 꿈이야 생시야? Joon-gi menyalakan video di layar lebar yang ada di depan mereka. Video kumpulan gambar anak perempuan. Sujin terkejut karena itu adalah dirinya. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tanya Sujin tak percaya. Joon-gi pun hanya tersenyum. Kemudian, melalui sebuah foto, dia mengingatkan Sujin bahwa mereka pernah bersama dalam kegiatan gereja. Sujin berusaha mengingatnya dan sampai pada kesimpulan bahwa Joon-gi adalah opa gereja yang menjadi pacar impian para anak perempuan saat itu. Sujin pun bingung kenapa masa lalunya bisa berubah seperti itu, tapi ia tampak takjub dengan semua fotonya itu. Itu benar aku, tapi bagaimana bisa? Aku foto setiap kali aku melihatmu di sekitar situ.
Maaf sudah memotongmu diam-diam, jawab Jungi. Sujin kembali memastikan bahwa mereka memang benar sudah kenal sejak kecil. Jungi pun maklum dengan sikap Sujin. Melihat teman masa kecilnya jadi seperti ini, Sujin pasti merasa canggung. Tapi Jungi menyatakan jika dirinya masih sama seperti yang Sujin kenal dulu. Jungi kemudian permisi sebentar. Sujin kembali melihat ke layar dan ada tulisan ucapan selamat ulang tahun di sana. Kemudian Jungi kembali dengan membawa sebuket bunga mawar merah lalu berlutut di hadapan Sujin. Kau telah merayakan ulang tahunmu yang ke-25 tahun bersamaku. Terima kasih. Dan Jungi memberikan bunga itu pada Sujin. Selamat ulang tahun, kata Jungi. 25번째 생일을 나와 함께 해줘서 생일 축하해. 내 생일을 알고 있었어요? Sujin menerima bunga itu terpana. Bagaimana kau bisa tahu ulang tahunku? Tanya Sujin. Tentu saja aku tahu. Setiap tahun di hari ulang tahunmu, aku merenung. Apakah aku harus menyatakan perasaanku padamu atau tidak? Jawab Jungi. Sujin tampak terkejut mendengarnya. Orang bilang, cinta pertama tidak pernah berhasil. Jadi aku mengira akan lebih baik jika kita tetap berteman supaya kau bisa lebih lama di sisiku. Tapi hari ini aku mau menyatakan perasaanku, kata Jungi. Sujin pun tak bisa berkata-kata. Kemudian Jungi duduk di samping Sujin dan menatapnya. Sejak aku kecil hingga sekarang, Min Sujin, kau satu-satunya yang ada di hatiku. 내 맘속엔 민수진. 너 하나뿐이었어. Sujin pun tersenyum. Kemudian Jungi mendekatkan wajahnya pada Sujin dan seolah akan menciumnya. Sujin pun terkejut. Apakah ini ciuman pertamaku? Katanya dalam hati. Sujin menyambut Jungi, tapi belum sempat mereka berciuman, Sujin kembali ke waktu yang sebelumnya. Sujin pun tampak bingung. Kemudian dia melihat salah satu kartu siluet yang tadi diberikan padanya telah berubah. Ada foto Lee Jungi di sana. Rekan Sujin kemudian meminta Sujin untuk segera memberikan suara di grup chat. Entah pemungutan suara untuk apa, tapi dengan bahagianya mereka berkata kalau mereka sudah memberikan suara untuk manajer mereka. Sujin yang bingung menatap ponselnya. Kemudian, manajer yang dimaksud rekan Sujin datang mendekat. Manajer tersebut tiba-tiba mengambil ponsel Sujin. Sujin menoleh dan terkejut. Ternyata itu adalah Park Hae-jin. Park Hae-jin, Sujin bahkan menutup mulutnya saking terkejutnya. Apa yang kau lakukan? Tanya Park Hae-jin dengan wajah poker face-nya. Hae-jin memarahi Sujin yang menggunakan ponsel saat bekerja. Apa kau sudah lupa peraturannya? Tanya Park Hae-jin. Maaf, aku lupa. Sujin pun mengakuinya. Tapi dia bingung kenapa Park Hae-jin ada di depannya sekarang dan mengatakan hal itu padanya. 근무 중 휴대폰 사용 금지. 모릅니까? 네. 근데 그거를 박혜진 씨가... Hae-jin melihat jam di tangannya. Karena 10 menit lagi, Sujin selesai bekerja. Dia meminta Sujin untuk datang ke ruangannya mengambil ponselnya sendiri. Kemudian Hae-jin pun pergi. Sujin hendak menyusul. Namun, rekan Sujin menahan Sujin. Apa kau sudah gila? Jangan berteriak pada manajer. Manajer, orang itu, tunjuk Sujin pada Hae-jin yang berjalan menjauh. Rekan Sujin heran, kenapa kau pura-pura tidak tahu seperti itu, padahal kau sendiri juga memberikan suara untuknya. Sujin masih tak percaya, mengapa seorang aktor seperti Park Hae-jin manajer kita. Rekan Sujin jadi kesal, siapa yang aktor? Sujin pun masih bingung dan tak percaya. Kemudian, Sujin melihat Hae-jin tabrakan dengan seorang anak kecil. Hae-jin membantu anak itu dan menanyakan keadaannya. Berbeda dengan sikapnya yang tadi galak, dia tampak lembut pada anak itu. Ini apa? Apakah mimpi? Gumam Sujin. Hae-jin di ruangannya sedang memeriksa berkas. Kemudian, dia melihat ponsel Sujin yang berbunyi. Tak lama kemudian, Sujin masuk ke ruangan. Sujin mencoba bicara, tapi Hae-jin memintanya menunggu. Sujin mau tak mau pun mengerti. Sujin memperhatikan Hae-jin yang sedang bekerja dan bergumam dalam hati. Park Hae-jin adalah manajer kita. Apa ini mimpi? Atau aku sudah gila? Sujin memperhatikan Hae-jin lekat-lekat. Hae-jin sendiri kemudian memberikan ponsel Sujin. Maaf, saya tidak akan memainkan ponsel lagi saat bekerja, kata Sujin ketika menerima ponselnya kembali. Apakah kau malam ini ada acara? Mungkin dengan pacarmu? Tanya Hae-jin. Tidak ada, jawab Sujin. Apa yang tidak ada? Acara atau pacar? Tanya Hae-jin. 혹시 저녁에 다른 스케줄 있어요? 없는데요. 아니면 남자친구? 둘
둘 다. Sujin pun meringas agak malu. Dua-duanya. Kalau begitu kau bisa lembur, kalau kau tak keberatan, kata Hejin lagi. Tak masalah, jawab Sujin. Kemudian Pak Hejin mengajak Sujin untuk makan lebih dulu sebelum bekerja. Sujin mengangguk sebagai responnya. Mereka kemudian makan bersama, tapi bahkan pada saat makan, Hejin masih melihat tabletnya. Sujin pun mengira Hejin masih saja bekerja meskipun sedang makan. Sujin jadi merasa tak enak dan menawarkan bantuan. Jika ada yang bisa kukerjakan sambil makan, bisakah kau menyalakan musik dari ponselmu? Ada musik di ponselmu kan? Atau kau tidak suka musik? Jawab Hejin. Sujin pun jadi gugup. Ponselku ada musiknya kok. Sujin mengeluarkan ponselnya dan mencoba menyalakan musik. Siapa yang menyangka malah terdengar musik rock yang menyala. 저기 뭐 시키실 일 있으시면 저도 일하면서 먹겠습니다. 휴대폰에 음악 없어요? 아니, 네. 들어요. 있습니다. Hejin dan bahkan Sujin sendiri terkejut. Sujin segera mengganti musiknya. Sujin pun tampak kesal, tapi Hejin tersenyum simpul melihat tingkah konyolnya. Sujin kembali memperhatikan Hejin yang sedang makan, kemudian tersenyum. Lebih baik kita pulang. Selesai makan, Hejin mengajak Sujin untuk pulang. Sujin pun bingung. Kau tak mau pulang? Ayo aku antar pulang, ujar Hejin sambil mengambil jasnya dan beranjak pergi. Sujin pun terkejut. Aku? Kemudian, Sujin membereskan kotak makannya dan hendak membuangnya ke tempat sampah dekat meja Hejin. Sujin tanpa sengaja melihat sesuatu di meja Hejin. Ia mengambilnya. Ternyata, itu adalah foto-foto dirinya yang diambil diam-diam. Sujin pun terkejut karena sebelumnya dia menerima foto-foto yang sama di lokernya. Kemudian ia mengembalikan foto itu pada tempatnya semula. Kemudian dia pulang dengan ketakutan melalui tangga. Sujin lalu melihat seorang pria yang berada di atas. Dia menduga pria itu adalah Pak Hejin dan Hejin yang memotretnya diam-diam. Pria itu mengejar Sujin. Pada akhirnya, Sujin dengan segera berlari menuju lift. Sujin mencoba membuka lift dan ketika lift terbuka, ada seorang pria aneh di sana. Bolehkah saya memotret Anda? Auramu terlihat bagus, Nona. Pria aneh itu semangat mendekati Sujin dengan tidak biasa. Apa Nona sudah menerima foto yang kukirimkan sebelumnya? Tanya pria itu. Sujin pun terkejut. Pria itu terus mengarahkan kamera padanya dan meminta Sujin tersenyum. Sujin pun ketakutan dan perlahan mundur karena pria itu semakin mendesaknya. Pria itu bahkan membuka mantel dan celananya. Sujin pun berteriak ketakutan dan menutup matanya. Pria itu tak peduli. Ayo Nona, tersenyumlah, lihat kamera. Kemudian Hejin datang dan membekuk pria itu dengan cepat. Bukankah aku sudah bilang akan mengantarmu pulang? Tanya Hejin. Dan Sujin pun merasa lega akan keberadaan pria itu. Pria mesum tadi ditangkap polisi. Rupanya pria mesum itu menyukai Sujin. Sujin dan Hejin duduk bersama di depan shopping mall. Pria tadi meninggalkan fotomu di meja informasi. Aku khawatir, karena itu aku ingin kau dekat, kata Hejin. Terima kasih, jawab Sujin dengan tulus. Kau bilang tidak punya pacar kan? Tanya Hejin. Iya, Sujin mengangguk, sedikit merasa aneh ketika Hejin bertanya tentang itu. Mulai sekarang, aku akan mengantarmu pulang. Bagaimana? Kalau semua orang memilihku dalam hal popularitas, berarti kau juga memilihku. Jadi, aku rasa bukan hanya aku saja yang punya perasaan suka. Sujin tak bisa berkata-kata. Kita pacaran saja. Kau tidak mau? Tanya Hejin. Sujin pun gugup. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya dia juga mau. 남자친구 없다고 했죠. 인기 투표에서 다른 남자들이 0표가 나왔다는 건 우리 사귀읍시다. Kemudian, Hejin mendekatkan wajahnya, hendak mencium Sujin. Sujin pun menutup matanya. Dan kemudian, seperti sebelumnya, belum sempat melakukan adegan kissing, Sujin kembali ke waktu yang sebelumnya. Sujin kembali bingung. Kemudian, dia melihat salah satu kartu siluet berubah menjadi foto Hejin. Sujin mengambil kartu itu dan membalikkannya. Di balik kartu muncul tulisan, tidak boleh ciuman. Sujin pun menyadari sesuatu. Jadi, kalau aku ciuman, maka semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Sujin pun merasa kesal. Apakah ada pembicaraan mengenai manajer baru? Sujin rupanya masih berharap manajer mereka adalah Hejin. Ada, baru saja kami membahasnya. Jawaban rekannya membuat Sujin tampak senang. Tapi saat rekannya itu bilang, kami bercanda, tidak ada pembahasan tentang itu.
Ternyata mereka hanya mengejek Sujin yang kini terpuruk kesal karena keidiotannya. Manajer yang asli kemudian datang dan menyerahkan sebuah amplop pada Sujin. Sementara itu, di sebuah parkiran, seorang pria tengah dikejar oleh beberapa orang pria berbaju hitam. Pria itu bersembunyi di balik tiang. Sujin berada di lokernya. Ia teringat pada amplop coklat yang diberikan manajernya tadi. Ia membuka amplop itu yang ternyata isinya sebuah flash disk. Sujin berjalan menuju ke rumahnya, melewati jalan yang sepi. Tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangannya. Ternyata dia adalah Ji Chang-wook. "Di mana itu?" tanya Ji Chang-wook. Sujin awalnya tidak mengerti. "Flash disk itu berikan padaku," kata Ji Chang-wook lagi. Karena terburu-buru, Sujin merogoh tasnya, tempat di mana ia menyimpan flash disk yang ia dapatkan dari amplop sebelumnya. Sujin tidak tahu bahwa Chang-wook yang ternyata mengirimkan amplop itu padanya. Setelah memberikannya, tanpa berkata apa-apa lagi, Chang-wook segera pergi, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan pistol tepat di kepala Chang-wook, membuat Sujin jadi kaget, terancam kena todongan juga. Sujin mengangkat tangannya sejajar dengan kepala. "Apa kalian berdua adalah agen rahasia?" tanya pria itu memastikan. Sujin tampak bingung dengan sebutan agen rahasia. "Berikan aku benda yang kau genggam itu dan kau akan bebas," kata pria itu. Tentu saja, Chang-wook tidak akan memberikan semudah itu. Mereka sempat berkelahi, yang mengagetkan adalah ternyata Sujin bisa berkelahi juga, membantu Chang-wook bebas dan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba suara tembakan itu pun terdengar. Akhirnya, Sujin dan Chang-wook berlari menuju tempat persembunyian. Saat Chang-wook melangkah pergi, tiba-tiba ia merasa kesakitan di perutnya dan badannya terjatuh. Sujin pun jadi panik melihat keadaan Chang-wook. Dia menyeret pria itu menjauh, mencari tempat yang cukup aman untuk mengobatinya. Kemudian, ia menambal perut Chang-wook dengan plester dan darah segar terlihat meresap di plester itu. Sepertinya perut Chang-wook terkena tembakan. Setelah itu, Chang-wook menghidupkan laptop dan menyolokkan flash disk itu pada laptop sembari menahan sakit di perutnya. Sujin hanya bisa menatapnya dengan sayu dan iba. "Apakah pekerjaanmu baik-baik saja?" Chang-wook bertanya. "Kenapa kau memilih pekerjaan yang berbahaya seperti ini?" Sujin bertanya balik. "Sebenarnya, ketika aku masih menjadi pemimpin di tempat kau bekerja, aku sudah suka padamu, Sujin," kata Chang-wook. Sujin pun tentu kaget mendengar pengakuan Chang-wook yang tiba-tiba begini. Maafkan aku karena telah melibatkan dan membahayakanmu. Aku berjanji tidak akan datang ke dalam hidupmu lagi," kata Chang-wook. 근데 왜 이런 위험한 일을 하는 거예요? 팀장인 내가 너한테 했던 질문인 것 같은데 누군가를 지키겠다는 책임감 때문에 널 사랑하지 않았으면 우린 지금 함께 할 수 있었을 텐데 미안하다. 또 이렇게 끌어들여서 내가 너를 다시 찾아올 일은 없을 거야. Chang-wook hendak beranjak pergi, namun Sujin langsung berlari mengejar dan menahannya pergi karena merasa kasihan. Chang-wook sedang sakit karena terkena tembakan. Tanpa disadari, Sujin dan Chang-wook berdiri terlalu dekat, membuat Sujin tak bisa berpaling, juga sebaliknya. Perlahan, Chang-wook mendekati wajahnya, diikuti mata Sujin yang tertutup. Mereka hampir berciuman sebelum kesadaran kembali menarik Sujin ke alam nyata. Sujin membuka matanya dan tersadar semua adalah mimpi. Saat Sujin melihat kartu itu, siluetnya berubah menjadi foto Chang-wook. Sujin terlihat kecewa dan menghela napas panjang. Ia bergumam, "Apa selama ini aku telah menyanyiakan pria-pria ini?" Manajer botak itu berteriak memanggil namanya dengan mengiring sepasang pria dan wanita yang membawa sebuah koper. Sujin langsung berlari menghampiri mereka. "Mereka adalah tamu VIP," ucap si manajer. Sujin nampak bingung dan hanya bisa tersenyum kepada tamu itu. Mereka menggunakan bahasa Mandarin. Terkejut, Sujin bisa memahaminya dengan mudah, bahkan memberikan penjelasan dengan berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Sujin takjub pada dirinya sendiri. Di meja kerja informasi, rekan kerja Sujin melihat ponsel Sujin berdering, sebuah panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal. Di sisi lain, ada sosok pria muda, tampak sedang memegang ponsel sedang menelpon, dan dia bingung kenapa panggilannya tidak dijawab. Di sisi lain, Sujin tampak sedang melayani tamu VIP dari Cina. Mereka ingin membeli produk dari tempat ia bekerja. Tamu perempuan asal Cina itu menginginkan diskon dari kartu VIP-nya, kupon, dan kartu kredit secara bersamaan. Kemudian Sujin menjelaskan bahwa mereka bisa berbelanja menggunakan diskon kartu VIP Gold, kupon, dan juga bisa menggunakan kartu kredit seperti uang tunai. Sesaat,
Sujin merasa kaget dan heran kalau dirinya baru saja menjamu tamunya itu menggunakan bahasa Mandarin. Seperti tak percaya, ia sampai menggerak-gerakkan lidahnya, takjub pada dirinya sendiri. Hingga saat berjalan pulang pun, ia masih heran kenapa ia bisa fasih berbahasa Mandarin. Sesaat Sujin berpikir, pria siapa lagi yang akan ditemuinya. Dia langsung teringat dengan panggilan ponselnya dari nomor yang tak dikenal. Susah sekali menghubungimu, sampai berapa kali aku menelponmu tapi tak ada jawaban. Ucapan seorang pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Sujin terkejut. 와, 데이트 한번 하기 되게 힘드네. Wanita itu semakin terkejut lagi ketika menyadari siapa pria yang sekarang tengah berdiri di depannya. Dia adalah Kai EXO, salah satu member dari boyband EXO. Sujin menjerit terkejut, tak percaya akan sosok pria yang ada di depannya ini. Kau bahkan tidak pernah meluangkan waktumu sedikit untuk muridmu ini, kata pria itu. Murid? Sujin tidak tahu sejak kapan dia jadi guru. Kau guru les bahasa Mandarinku, kalau kau lupa, kata Kai lagi. Pantas saja dia bisa bahasa Mandarin, bahkan fasih. Ternyata di mimpinya kali ini, Sujin menjadi seorang guru. Ayo kencan. Kai tersenyum mengajak Sujin seenaknya. Sujin masih heran dan melongo saat Kai tidak sabar menarik tangannya untuk pergi ke sebuah toko boneka. Mau tidak mau, Sujin menuruti kemana Kai akan membawanya. Menurutnya, berkencan terdengar tidak buruk. Mereka pun mulai memilih boneka, berselfie ria menikmati kebersamaan mereka. Kemudian pindah ke toko lilin aromaterapi, dilanjutkan mencoba kacamata sambil tertawa bersama-sama. Saat membuka pintu toko, ternyata di luar sedang turun hujan. Kai langsung membuka jaketnya dan menggunakannya sebagai payung. Sujin sejenak kaget. Bersama dengan Kai yang menutupi kepalanya dengan jaketnya, mereka beranjak meninggalkan toko itu dan menuju ke sebuah restoran. Mereka begitu romantis. Sekarang mereka sedang asik menyantap burger dan kentang goreng ketika Kai bertanya, apa bahasa Cinanya burger? Dengan sigap Sujin menjawab, Han Bao Bao. Sujin bergumam, aku tidak perlu melakukan ciuman dengan muridku kan? Waktu bersamanya sekarang akan lebih lama dan tidak berakhir begitu saja. Guru, aku merasa kau bukan seperti guruku karena usia kita hanya terpaut 5 tahun dan aku ingin kita menjadi seorang teman, ucap Kai, yang menyadarkan Sujin untuk tidak semudah itu membiarkan ia menyia-nyiakan waktu sekali lagi bersama pria di depannya ini. Aku punya firasat buruk akan hal ini, semoga aku bisa bersamanya lebih lama. Tidak, hubungan kita tetap seorang guru dan murid, tegas Sujin, membuat Kai sedikit kecewa. Saat mereka keluar dari restoran, ternyata hujan sudah reda. Kai melihat kerumunan orang sedang asik menari. Dia mengajak Sujin untuk bergabung bersama mereka. Awalnya Sujin menolak, tapi akhirnya mereka menari bersama. Mereka terlihat sangat bahagia. Di tengah waktu mereka menari, Kai mundur beberapa langkah, kemudian membungkukkan badannya, lalu berputar menari mendekat ke Sujin. Sujin nampak kaget. Aku tidak ingin memanggilmu guru lagi, kata Kai. Kau sedang bercanda ya? Sujin memaksakan tawa, yang kemudian langsung terhenyak meluap saat Kai bicara. 선생님이라고 안 부를래. 장난하지 말라니까. 나 장난 일도 아닌데. Jangan pura-pura tidak tahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya padamu. Kemudian, Kai mengeluarkan cincin dan memasangkannya di jari Sujin. Kai pun juga sudah memakaikan cincin yang sama. Kemudian, Kai mendekatkan badannya ke Sujin. Awalnya Sujin menolak berciuman dengannya, tapi akhirnya Sujin menyerah, membiarkan Kai mendekatkan wajah ke wajahnya. Seperti sebelumnya, mereka hampir berciuman, namun Sujin kembali tertarik ke alam nyata. Seperti halnya sebelum ini, kartu selanjutnya yang hanya berupa siluet berubah menjadi foto Kai. Sujin memeluk kartu itu, sedikit membayangkan kebersamaan mereka yang hanya sebentar. Maafkan kami Sujin, kami datang terlambat. Dua rekannya tiba-tiba datang, membukukan sedikit tubuhnya pada Sujin yang kini agak terheran. Sebaiknya kau cepat pulang, pinta temannya itu sedikit mengusir. Sesaat Sujin agak bingung ketika akhirnya dia pulang. Saat menaiki tangga eskalator, ia berpikir, siapa lagi pria yang akan ditemuinya? Kemudian, tiba-tiba pria tampan berjas merangkul Sujin dari belakang, membuat wanita itu terkaget. Hai, aku sangat merindukanmu Sujin, kata pria itu. Sujin pun menoleh dan tersenyum bahagia ketika melihat sosok pria yang merangkulnya itu ternyata Taecyeon.
Kemudian, mereka berdua berjalan ke toko bagian kosmetik wanita. Taechun membelikan Sujin sekotak kosmetik, kemudian kalung, tas, dan yang lainnya. Sujin terlihat menenteng banyak tas belanjaan, sedangkan Taechun terlihat sibuk menerima telepon. Sujin terpesona melihat ketampanan Taechun, membuatnya tanpa sadar berekspresi wajah aneh ketika memperhatikannya. Setelah itu, datang seorang pengawal dari Taechun untuk membawakan tas belanjaan Sujin. Namun, Sujin merasa bahwa belanjaan itu masih bisa dibawanya sendiri. "Maafkan aku," Taechun menatap bersalah pada Sujin yang sekarang terlihat kerepotan dengan tas belanjaannya. "Pasti berat kan?" Dibantu pengawal dan Taechun, keduanya kembali melangkah sambil bergandeng tangan berjalan bersama. Di tengah perjalanan, datang seorang wanita cantik yang bernama Laura. Bahkan, Sujin merasa minder karena perbedaan kasta mereka begitu terlihat sangat jelas. "Opa, harusnya kita menikah. Orang tua kita sudah mengatur itu semua. Aku sudah lama sekali ingin segera menikah denganmu," ucap Laura cepat mencoba menarik perhatian Taechun. "Tapi sepertinya kita tidak akan menikah," jawab Taechun, membuat Sujin terheran dan juga kaget. Berbeda dengan Laura yang tampak begitu kesal mendengar jawaban Taechun. Kedatangan seorang pelayan pria membawakan segelas air putih, Laura tidak membuang kesempatan untuk langsung menyiramkan air gelas ke muka Sujin. "Apa yang kau lakukan?" Taechun terlihat sangat marah pada Laura dan berbalik memperhatikan keadaan Sujin yang masih syok atas serangan wanita barbar tadi yang menyiramnya. "Kau tidak apa-apa?" tanya Taechun yang begitu khawatir pada Sujin. Namun sepertinya Sujin agak gila, ia malah rasanya ingin mencium Taechun. Kemudian, ibu Taechun muncul yang bernama Nyonya So, membuat Sujin menunduk menyapa Nyonya So dengan hangat. Dasar wanita jalang, sepertinya Nyonya So tidak menyukai Sujin, bahkan dengan tegas menghinanya di depan Taechun. Sujin terlihat bingung, kemudian datang lagi seorang pelayan pria itu lagi membawakan sebuah kimchi. Sujin kaget dan berpikir, pasti Nyonya So akan melemparkan kimchi itu ke mukanya, sama seperti Laura yang tadi melemparkan gelas berisi air ke dirinya. "Apa yang sedang kau bawa, Mr. Kim?" tanya Taechun tajam. Mendengar hal itu, Mr. Kim langsung beranjak pergi. Taechun tampak terlihat lega. Sesaat kemudian, Mr. Kim kembali dengan membawa rumput laut. "Berani sekali kamu pergi berdua bersama putraku," bentak Nyonya So pada Sujin. "Ibu, aku ingin menikah dengannya," seru Taechun agak keras. "Kalau kau ingin menikah dengannya, maka langkahi dulu mayatku." Nyonya So sangat marah sekarang. Dia tidak suka putranya itu jatuh ke pelukan Sujin. 이까짓게 감히 내 아들하고 여행을 가? 수진이랑 결혼할 거예요. 내년에 하게 들어가기 전에 절대 안 돼. 감히 니까 기집애 가. Nyonya So berusaha meraup rumput laut itu ke wajah Sujin, tapi Taechun dengan cepat berusaha mencegahnya, dan tanpa sengaja, ternyata Nyonya So telah meraupkan rumput laut itu ke wajah Laura yang berdiri di samping mereka. Melihat adegan itu, dua rekan kerja Sujin tertawa girang. Laura pun menjerit kesal dengan hal yang didapatkannya sekarang, sedangkan Nyonya So tiba-tiba sakit kepala. Mr. Kim dan Laura membawa Nyonya So pergi dari sana. "Sepertinya aku tidak bisa seperti ini. Lebih baik kita akhiri saja," ucap Sujin pada Taechun. "Bolehkah aku menciummu sekali saja? Cepat akhiri saja semua ini." "Tidak," Taechun menolaknya dan mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Taechun menghubungi Mr. Choi untuk menyiapkan konferensi pers. Saat konferensi pers diselenggarakan, dengan tenang dan mantap, Taechun mengumumkan bahwa dirinya melepas semua harta warisan dan juga semua bisnis dari keluarganya itu. Sujin sangat terkejut mendengar kata-kata Taechun. "Kenapa kau mengambil keputusan seperti itu? Siapa wanita yang duduk menemanimu itu?" tanya seorang wartawan, membuat Taechun menoleh ke arah Sujin. Dengan tersenyum, pria itu menjawab, "Wanita ini adalah segalanya bagiku dan aku akan menikahinya." 저는 이분과 결혼하기 위해 제가 가진 모든 것을. Semua orang di ruangan itu pun memberikan tepuk tangan ketika mendengar ucapan Taechun itu. "Kau sungguh melepaskan semua ini hanya untuk menikahiku?" tanya Sujin tak percaya. "Aku mencintaimu," Taechun memberikan ungkapan tulus. Sesaat, Taechun mendekatkan wajahnya pada Sujin. Nampaknya ia ingin mencium Sujin. Saat sadar semua itu akan segera berakhir jika berciuman dengan Taechun, Sujin menolak ciuman itu. Tapi sayang, Taechun menarik badan Sujin dengan cepat. Mereka hampir saja berciuman sebelum Sujin tersadar dan kembali ke alam nyata. Kemudian, siluet kartu berikutnya berubah menjadi foto Taechun. Sujin memegang kartu terakhirnya. "Kira-kira siapa pria terakhir ini?"
gumam Sujin sembari tersenyum sendiri. Setelah itu ia kaget ada seseorang yang mengetuk meja kerjanya. Sujin segera mempersiapkan diri, mengira pria itu adalah pria berikutnya. Saat ia menoleh ke arah pria itu, ternyata pria biasa saja yang ada di hadapannya. "Nanti sepulang kerja tunggu aku di sini," kata pria itu. Sujin nampak bingung. Kemudian pria itu menyeret Sujin membawa ke sebuah tempat. Sujin kembali bingung karena di sana banyak kru film yang akan segera mulai syuting. Pria tadi membawanya ke sutradara. Kemudian Sujin tertawa senang saat melihat Lee Jong Suk ada di sana. Sujin tak mempedulikan sang sutradara yang sedang memperkenalkan dirinya. Ia kaget, senang, dan heran begitu dia melihat Jong Suk sambil tersipu malu. Saat sutradara memerintahkannya untuk maju melangkah, Sujin tak sengaja hampir terjatuh dan Jong Suk dengan sigap menahan badan Sujin agar tak terjatuh. Sujin pun tak bisa membendung perasaannya, dia pun tertawa senang. "Aku akan syuting bareng aktor terkenal, yaitu Lee Jong Suk," gumam Sujin dalam hati dan tak percaya sambil melihat terkesima ke arah Jong Suk. "Sepertinya kau begitu gugup. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Jika tidak, maka aku akan menggantikanmu dengan model lain," kata sang sutradara pada Sujin. "Aku bisa menggantikan Sujin, berikan aku kesempatan," sahut rekan Sujin yang lain. Dia masih kali pertama melakukan adegan syuting, jadi maklum saja jika dia gugup. Bela Jong Suk memperhatikan Sujin yang masih belum tersadar dalam keterkejutannya. "Iya, tak apa, kau adalah aktor yang baik," jawab sang sutradara. Kemudian, adegan syuting dalam mall pun dimulai. "Anggap kalian adalah pasangan bahagia yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Ingat, harus terlihat bahagia," jelas sang sutradara yang cukup kencang. "Aku tidak percaya, tangan kami bergandengan seperti ini," gumam Sujin dalam hati. Adegan pun dimulai, tapi Sujin terbata-bata saat melangkahkan kakinya. Sang sutradara nampak kesal dengan akting Sujin yang terlihat begitu amatir. Beberapa kali adegan diulangi karena Sujin tidak dapat berakting dengan baik. Sutradara sudah berniat untuk menggantikan Sujin dengan model lain, tapi Jong Suk melarangnya dan ia meminta waktu sejenak untuk bicara berdua dengan Sujin. Sujin dan Jong Suk pun akhirnya duduk berdua di lantai atas. "Tidak akan membuatmu santai jika tidak saling mengenal," kata Jong Suk, membuka percakapan di antara mereka. "Daripada menjadi wanita yang bodoh, aku hanya ingin dianggap sebagai wanita pemalu," kata Sujin. "Akting yang bagus," kata Jong Suk tersenyum. Sujin menghela napas panjang mendengar kata Jong Suk tadi. Setelah mereka berbincang dan bertukar nomor ponsel, mereka segera beranjak memulai syuting kembali. Adegan romantis pun dimulai. Akhirnya, Sujin bisa memainkan perannya dengan baik. Sutradara pun nampak begitu puas dengan suguhan akting Sujin dan Jong Suk. Syuting ternyata masih belum selesai. Sang sutradara mau adegan ciuman untuk ending cerita ini. Jong Suk tanpa protes menyetujui hal itu, tetapi Sujin sangat kaget mendengar permintaan itu. Sujin berpikir, jika dia berciuman dengan Jong Suk, semua pasti berakhir begitu saja. Sutradara dan kru memulai take adegan kissing. Sujin dan Jong Suk jalan bergandeng tangan sambil membawa tas belanjaan. Tiba-tiba Sujin akan terjatuh, tapi Jong Suk menahannya agar Sujin tidak terjerambab. Saat mereka bertatapan, Sujin berbisik bertanya pada Jong Suk, "Ciuman ini hanya akting kan?" Jong Suk tersenyum menjawab, "Akting bukanlah hal kebohongan, tapi akting adalah suatu hal yang dilakukan dengan tulus," kata Jong Suk. Jong Suk melempar tas belanjaan yang dibawanya, kemudian mulai mendekatkan wajahnya ke Sujin, bersiap untuk menciumnya. Sujin terlihat hanya bisa pasrah dan mulai memejamkan matanya. Dan situasi kembali ke awal seperti mimpi-mimpi yang sebelumnya. Pasti semua berujung ke tempat meja kerjanya, tempat kerja informasi di dalam mall. Sujin lagi-lagi terlihat pasrah dan kecewa sambil menghela napas panjang. Semua sudah berakhir saat mereka berciuman. Seliwet kartu ke-6 pun telah muncul foto Lee Jong Suk. "Aku hari ini punya jadwal kencan bersama pacarku. Ini adalah hari jadi kami berdua," kata rekan Sujin yang tampak bahagia saat menceritakannya. "Bagaimana Sujin, kau mau kan berbaik hati untukku menukarkan sipmu?" tanya rekannya. "Aku tidak sedang ingin menukar sip," jawab Sujin. "Kenapa kau tidak mau menukar sip? Kau tidak punya pacar kan?" kata salah satu rekan kerja Sujin menyebalkan. "Aku juga punya pacar, asal kalian tahu. Aku punya 6, kata Sujin sambil berlari meninggalkan rekan kerjanya. Kemudian di lobi, Sujin sedang duduk, kemudian berdiri. Ia nampak begitu bingung dan cemas.
Sekarang semua sudah berakhir, tapi aku senang. Ya, aku senang, gumam Sujin dengan muka lesu. Tiba-tiba muncul Choi Ji-woo, ibu peri yang memberikannya hadiah manis dengan kumpulan para pangeran tampan yang begitu dipuja Sujin. Semua belum berakhir, kau bisa memulainya kembali dengan memilih salah satu dari mereka. Pilih salah satu dari mereka yang menurutmu paling berkesan. Sesaat, Sujin sangat senang mendengar hal itu. Kemudian, ia berpikir bahwa ia hanya bisa memilih satu dari mereka. Aku akan mengembalikan momen saat kau berciuman dengan mereka, kata Choi Ji-woo. Setelah itu, Sujin membayangkan saat bersama dengan 6 pria itu. Sujin nampak kebingungan memilih satu dari mereka. Kemudian, Sujin nampak melayani pengunjung mall. Ia berterima kasih pada pengunjung. Kedua rekannya merasa aneh dengan sikap Sujin hari ini. Kedatangan sang manajer yang berambut cepak merasa puas dengan kerja Sujin. Sesaat kemudian, datang seorang pengunjung yang membuat ketiganya melongo dan sangat terkejut. Ternyata itu adalah Lee Min-ho. Astaga, aku fans beratmu, kata rekan kerja Sujin dengan begitu histeris menatap penuh ketakjuban pada Lee Min-ho. Sujin mendekat ke arah Lee Min-ho. Apa kita pernah bertemu sebelumnya, seperti di gereja, tempat kerja? Tanya Sujin. Lee Min-ho hanya melongok keheranan mendengarkan Sujin bertanya agresif seperti itu padanya. Bukankah kau datang kemari hanya untuk mengajakku berkencan? Tanya Sujin. Lee Min-ho terdiam kebingungan mendengar ucapan Sujin. Hei, apa yang kau lakukan? Sepertinya dia sudah kehilangan kesadarannya karena ada laki-laki tampan di sebelahnya, kata rekan kerja Sujin. Lee Min-ho bertanya sesuatu tentang Lotte Duty Free kepada rekan kerja Sujin. Tentu saja wanita itu merasa aneh dengan sikap Lee Min-ho yang terkesan biasa saja itu saat menghadapinya. Setelah Lee Min-ho pergi, dan Sujin mendapatkan tatapan sinis dari rekannya, Sujin memilih mengambil buku tentang Lee Min-ho milik rekan kerjanya itu. Dia mengatakan meminjamnya. Sambil berjalan pulang dari tempat kerjanya, Sujin membaca buku itu. Setelah selesai membaca buku itu, kemudian menutupnya. Kemudian, terdengar suara seseorang di belakang Sujin. Permisi, kata pria itu. Saat Sujin menoleh, ternyata itu adalah Lee Min-ho. Maafkan aku tentang kejadian di mall tadi, kata Sujin. Tak masalah, ucap Lee Min-ho tersenyum kepadanya. Kemudian, mereka berbincang tentang buku yang dipegang oleh Sujin. Lee Min-ho kemudian memberikan sebuah kartu yang masih belum muncul gambar seorang pria. Sujin nampak bingung dengan kartu itu. Saat ia membalik kartu tersebut, muncul siluet wajah Lee Min-ho. Setelah itu, Sujin tersenyum senang setelah menyadari apa artinya ini yang merupakan jawaban atas permintaannya pada sang ibu peri. Mereka pun saling bertatapan dan tersenyum malu-malu satu sama lain. Dan cerita pun berakhir.